Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puja puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat lisan, nikmat kesehatan. Dan berkat nikmat sehatnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan kultum santri yang insya Allah diberkahinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan satu kisah tentang Nabi Ayub. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke dalam kisahnya. Al-kisah pada suatu hari, Nabi Ayub selalu diberi nikmat oleh Allah karena tak pernah meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang-orang yang menyukai Nabi Ayub alaihissalam, tapi Nabi Ayub hanya memilih satu orang, yaitu istrinya yang bernama Lia. Saking kaya rayanya, Nabi Ayub alaihissalam memiliki peternakan, pertanian, dan juga gedung-gedung tinggi. Namun, pada suatu saat, iblis cemburu terhadap Nabi Ayub karena kekayaannya. Iblis pun pergi kepada Allah dan meminta izin untuk menguji kepada Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Allah pun mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh iblis dengan satu persatu dari pertaniannya, peternakannya, gedung-gedungnya, mati anak-anaknya, dan satu penyakit yang ditakuti oleh sewarga-warganya. Ketika keadaan itu, tidak ada satu seorang pun yang suka menghadap Nabi Ayub. Hanya satu orang yang menemani Nabi Ayub, yaitu istrinya yang bernama Lia. Ia setia memberi minum, makan, dan lainnya. Namun suatu saat mereka berdua kebingungan untuk mencari uang dan makan. Lia sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, namun dipecat karena takut tertular penyakitnya. Ketika itu, Lia pun meminta kepada Nabi Ayub untuk memohon pertolongan kepada Allah, karena Nabi Ayub adalah nabi yang mana mungkin pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ayub berkata, aku telah hidup 70 tahun dengan kenikmatan yang begitu besar. Namun aku telah diberi ujian hanya dengan sebentar. Maka tidak pantaslah aku untuk meminta pertolongan kepada Allah. Lalu Lia pun berpikir panjang bagaimana cara untuk memenuhi kelaparan keluarganya. Lalu dia pun menggunting rambutnya dan menjualnya kepada orang-orang, lalu menghasilkan uang dan membeli makanan. Ketika dia membawa pulang makanannya, Nabi Ayub heran. Dari manakah makanan itu? Ucap Nabi Ayub. Lalu dia pun berkata sambil berbohong, aku mendapatkan makanan dengan bekerja. Keesokan harinya, dia pun membawa lagi banyak makanan, namun sekarang Nabi Ayub bertanya dengan lebih tegas, dari manakah makanan yang kamu dapat? Lalu Lia pun menjawab dengan jujur, saya memotong rambut dan menjualnya. Nabi Ayub pun marah dan menampar 100 kali. Mulailah reda kemarahan Nabi Ayub hingga tak ada lagi yang bisa memberi makan kepada Nabi Ayub. Lalu pada suatu saat, setelah sekian lama 18 tahun, ia diberi ujian, lalu kesabaran Nabi Ayub telah hilang, hingga ia berdoa kepada Allah dan mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, sesungguhnya aku telah diberi penyakit, dan hanya Engkau yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Allah pun memberi wahyu kepada Nabi Ayub lewat malaikat. Lalu Allah pun berfirman, pergilah ke sungai itu dan masuklah dan minumnya, karena sungguhnya sungai itu adalah suci. Lalu
Nabi Ayub pun tanpa berlama-lama sendirian datang ke sungai, lalu meminumnya dan mandi. Ketika itu, Nabi Ayub diam di pinggir sungai dengan keadaan yang sudah sembuh penyakitnya. Lalu datanglah Lia datang ke sungai dan hanya melihat seseorang yang gagah dan tampan. Namun Lia sangka bahwa itu adalah Nabi Ayub. Lalu ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, di manakah Nabi Ayub? Karena aku telah meragukannya." Lalu Nabi Ayub pun berkata, "Wahai istriku, inilah aku." Ia pun terkejut, heran karena penyakitnya hilang. Beberapa hari kemudian, hiduplah seperti biasa Nabi Ayub dan Lia tanpa ada gangguan lagi. Namun ketika di akhir, Nabi Ayub pun meminta doa kepada Allah untuk mengampuni dosa Lia yang telah Lia lakukan pada saat itu. Lalu Allah pun berfirman lewat malaikat, menghapuslah dosanya. Mungkin cukup sekian. Kesimpulan dari cerita ini adalah kita harus selalu sabar. Tuhan sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Innallaha ma'as sabirin. Ya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Syukran ala ihtimamikum. Kopi pahit diminum. Saya pamit. Assalamualaikum.